Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, yang saya hormati, saya ta'zimi para ulama, para kiai, yang saya hormati segenap sivitas akademika. Saya tidak hafal nama-namanya, para tamu undangan, para mahasiswa-mahasiswi, baik mahasiswa S1 maupun mahasiswa-mahasiswi S2. Alhamdulillah wa syukrulillah, saya hari ini bisa memenuhi undangan pada pagi hari ini. Alhamdulillah, para mahasiswa dan para mahasiswi, mohon saya diizinkan berbicara agak panjang ini. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, saudara-saudara semua, saya ingin mengajak Anda kembali mundur ke belakang agak jauh. Saat ini kita semua hidup di dalam sebuah era, di dalam sebuah fase kesejarahan yang di dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah epoch, historical epoch, atau era kesejarahan yang disebut dengan era modern, yang di dalam bahasa Arab biasa diterjemahkan dengan istilah al-hadatsah. Al-hadatsah yaitu kemodernan. Sekarang ini istilah modern, kemodernan, modernitas, modernisme itu identik dengan hal-hal yang dianggap positif. Meskipun di dalamnya ada hal-hal yang juga negatif, tetapi istilah modern, modernitas, modernisme, al-hadatsah itu identik dengan hal-hal yang positif. Saudara-saudara, yang disebut dengan modern dan modernitas itu sebetulnya mempunyai asal usul, memiliki akar, memiliki silsilah, memiliki orang tua, leluhur. Dia bukan sesuatu yang muncul secara mendadak dan ujuk-ujuk. Yang disebut dengan modernitas itu punya silsilah. Silsilah modernitas itu ada dua. Silsilah kemodernan, zaman di mana kita hidup saat ini itu punya dua istilah, dua leluhur.
dua orang tua. Yang pertama, orang tuanya ini datang dari sebuah peradaban yang tidak berasal dari wahyu. Peradaban ini disebut dengan peradaban Yunani. Silsilah kedua adalah modernitas, itu berasal dari agama, dari wahyu yang turun dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Silsilah kedua dari modernitas ini adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, peradaban Yunani yang tidak berasal dari wahyu ini kemudian diambil, diserap, dimasukkan ke dalam peradaban wahyu oleh ulama-ulama Islam. Jadi ini peradaban non wahyu, peradaban yang bukan berasal dari kitab suci, murni berdasarkan penalaran ilmiah, penalaran rasional di tangan-tangan para sosok-sosok besar seperti Sokrates, Plato, Aristoteles, dan para filosof-filosof lain yang oleh para ulama kita sering disebut dengan al-hukamaul qudama, orang-orang bijak dari masa kuno. Itu sebutan untuk mereka, al-hukamaul qudama. Nah, ilmunya, pengetahuannya, filsafatnya orang-orang Yunani yang tidak mengenal wahyu ini kemudian dimasukkan, diambil, diadopsi. Kalau dalam bahasa Jawa, dipupu menjadi anak pupon, menjadi anak pupon oleh para ulama kita. Karena itu filsafat Yunani oleh para ulama kita, terutama oleh Ibnu Rushd, itu dianggap sebagai saudara rodhoah, saudara sepersusuan, al-akhur rodhi'. Itu istilah ulama kita untuk filsafat Yunani. Jadi ilmunya para orang-orang bijak kuno dari Yunani ini itu kemudian diserap oleh para ulama-ulama kita, dimasukkan di dalam peradaban wahyu, dimasukkan di dalam peradaban kitab suci, kemudian diharmonisasikan, diselaraskan, karena ini peradaban yang dasarnya bukan wahyu, tetapi kemudian diselaraskan dengan peradaban wahyu, kemudian menjadi bagian dari peradaban wahyu. Siapa yang melakukan upaya untuk menselaraskan ini? Ada banyak ulama-ulama muslim yang luar biasa di masa lampau melakukan pekerjaan yang besar ini, mengambil peradaban non wahyu menjadi bagian dari peradaban wahyu. Peradaban Yunani menjadi bagian dari peradaban Makkah dan Madinah. Di bawah para ulama-ulama besar, yang pertama perlu kita sebut adalah Al-Farabi, seorang filosof besar Arab atau Persia lebih tepatnya. Kemudian ada juga filosof Arab namanya Al-Kindi. Kemudian yang paling besar adalah Ibnu Sina.
Ini 3 orang ini adalah sosok-sosok besar yang bertanggung jawab mengawinkan antara peradaban non-wahyu, peradaban Yunani dengan peradaban wahyu yang turun di Makkah dan Madinah. Kemudian usaha mereka ini diteruskan oleh generasi kedua. Generasi kedua ini adalah para ulama-ulama. Mereka ini pertama-tama yang perlu disebut adalah Al-Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali meskipun selama ini dipersepsikan sebagai orang sosok yang mengkritik filsafat Yunani, tetapi dia sebetulnya melakukan upaya mengharmonisasikan antara filsafat atau pengetahuan peradaban Yunani dengan peradaban Islam melalui beberapa kitabnya. Salah satunya yang paling penting adalah kitab Ihya Ulumiddin. Kemudian yang kedua, sosok terbesar kedua adalah Ibnu Rushd. Ini ulama. Kalau Al-Ghazali ulama dari madhab Syafi'i, Ibnu Rushd berasal dari madhab Maliki. Dua-duanya ulama. Mereka ini melakukan harmonisasi, penyelarasan antara peradaban Yunani dengan peradaban Makkah Madinah. Kemudian usaha ini berlanjut terus para hadirin dan hadirat. Cekak aosnya, ringkasnya, peradaban atau 2 peradaban yang dinikahkan ini, inilah merupakan leluhur dari yang disebut dengan modernitas. Sekarang ini kalau kita hidup di zaman modern, di zaman kemodernan, modernitas seperti sekarang ini, sebetulnya luhurnya itu adalah ini, yaitu peradaban yang merupakan perkawinan, pernikahan antara peradaban Yunani dengan peradaban wahyu. Oleh karena itu, peradaban barat yang sekarang ini kita lihat begitu luar biasa hebatnya, itu sebetulnya kalau ditelusuri akar-akarnya itu adalah peradaban wahyu, peradaban agama. Sebetulnya apa yang dilakukan oleh ulama-ulama Islam mengharmonisasikan antara peradaban wahyu dengan peradaban non-wahyu, itu juga dilakukan oleh para ulama-ulama Kristen. Tetapi ulama Kristen melakukan ini setelah ulama Islam. Ulama Kristen melakukan harmonisasi antara peradaban Yunani dengan peradaban wahyu itu setelah upaya yang dilakukan oleh para filosof dan ulama Islam. Tokoh terbesarnya adalah Thomas Aquinas, seorang teolog Katolik yang hidup di abad ke-13, hampir sezaman dengan Ibnu Rushd. Dia ini melakukan upaya serupa, yaitu mengharmonisasikan, menikahkan antara peradaban non-wahyu dengan peradaban wahyu. Nah, perkawinan inilah yang memungkinkan semua peradaban modern yang kita lihat saat ini itu muncul. Sekarang saya berpindah ke barat, sebelum nanti masuk ke dunia Islam dan masuk ke pesantren. Dalam kerangka yang tadi saya jelaskan, ya, ini kerangka ini penting Anda pahami, karena
Sekarang ini banyak orang mengira bahwa peradaban modern yang ngedap-ngedapi ini, apa ngedap-ngedapi itu? Yang mengagumkan ini dikira peradaban yang muncul begitu saja di barat, tidak ada kaitan apapun dengan silsilah sebelumnya. Seolah-olah tidak ada kontribusi dari orang Islam di dalamnya. Itu keliru. Nah, saya akan pindah ke barat sebentar. Para mahasiswa dan mahasiswi yang saya cintai, kalau Anda tengok sejarah berdirinya lembaga-lembaga pendidikan atau universitas di barat, itu hampir semuanya itu asal usulnya sebetulnya adalah madrasah atau pondok pesantren dalam istilah kita. Maksudnya bagaimana? Semua perguruan-perguruan tinggi di barat itu didirikan oleh para ulama, dalam pengertian orang-orang yang alim di dalam ilmu-ilmu kewahyuan atau agama, yaitu para pendeta dalam istilah mereka. Dalam istilah kita ulama dan kiai. Lihat misalnya perguruan tinggi besar yang namanya Universitas Harvard, yang didirikan oleh John Harvard kira-kira pada abad ke-17, 1600-an, sezaman dengan kira-kira awal berdirinya Mataram Islam di zaman Sultan Agung. Universitas Harvard itu sebetulnya asal usulnya pertama-tama embrionya, janinnya itu adalah pesantren orang-orang Kristen, namanya seminari. Itu pesantren itu ya. Kalau orang Islam namanya pondok pesantren, kalau orang Kristen namanya apa? Seminari ya. Jadi seminar itu sebetulnya dari kata seminari itu agak bau-bau Kristen sebetulnya ya. Istilah seminar itu agak bau-bau Kristen ya. Tapi tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Nah, jadi Universitas Harvard ini sebetulnya asal-usulnya adalah seminari yang disebut dengan Harvard. Dulunya namanya bukan Harvard Divinity School, tapi sekarang namanya adalah Harvard Divinity School, sekolah agama Harvard. Kalau bahasa kita kira-kira ya madrasah Harvard. Kalau di sini madrasah Al-Falah, At-Taqwa, ya, Hidayatul Mubtadiin, itu kalau di sana namanya madrasah Harvard. Itu mula-mula adalah janinnya, embrionya universitas modern yang luar biasa besar saat ini, namanya Universitas Harvard. Saya jelek-jelek begini pernah kuliah di sana. Pernah saya doakan semoga ada yang sampai ke sana. Aminnya kok kenceng banget ya. Ya semoga ada yang sampai ke sana. Perguruan-perguruan tinggi besar di barat itu yang sekarang ini namanya moncer, Harvard University, Yale University, ada lagi Columbia University, ada Princeton University. Oh, ini perguruan tinggi yang terkenal sekali. Kemarin pengurus besar Nahdlatul Ulama di bawah kepemimpinan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf mengadakan acara kerjasama. Ya, ini perlu saya terangkan supaya orang-orang NU tidak menganggap dirinya itu apa namanya desa dan kampungan. Ya. PBNU itu kira-kira 1 tahun yang lalu mengadakan acara kerjasama dengan Princeton University. Ini perguruan tinggi besar
di Amerika yang disebut dengan Ivy League, ya, liga perguruan tinggi yang papan atas, itu namanya Ivy League. Salah satunya Princeton University. Kemarin PBNU mengadakan acara di sana. Nah, Princeton University ini juga asal-usulnya madrasah. Ini menunjukkan bahwa yang disebut dengan modernitas itu sebetulnya silsilahnya adalah agama, adalah wahyu. Tetapi agama yang mana? Agama yang tadi, wahyu yang dikawinkan, dinikahkan dengan peradaban non-wahyu yang berasal dari Yunani. Pernikahan ini modennya, ya, penghulunya itu ulama-ulama Islam. Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rushd, dan para ulama-ulama besar yang lain. Itu modennya ini, penghulunya. Dan perkawinan ini memungkinkan munculnya peradaban modern. Kalau tidak ada perkawinan ini, tidak akan ada peradaban modern di Eropa dan Amerika seperti yang kita lihat hari ini. Tidak ada. Tidak ada. Bentuk peradaban kita seperti hari ini, seperti ini, itu terjadi, dimungkinkan, difasilitasi oleh peradaban yang merupakan hasil perkawinan dari dua peradaban ini. Dan para hadirin dan hadirat, ini hebatnya ulama kita di zaman dahulu. Mereka tidak anti peradaban asing. Mereka tidak anti peradaban asing. Mereka mampu menyerap peradaban asing, tetapi ini diserap kemudian diselaraskan dengan peradaban Islam. Tidak boleh peradaban asing ini masuk ke dalam peradaban Islam kemudian menguasai peradaban Islam, tidak boleh. Mereka boleh masuk tetapi setelah dicocokkan dengan ajaran Islam. Salah satu ulama yang paling berjasa besar untuk mencocokkan peradaban Yunani dengan peradaban Islam ini dalam konteks Ahlussunnah wal Jamaah NU, itu adalah Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali melalui kitabnya Tahafutul Falasifah, ya, Tahafutul Falasifah, yang sering dianggap sebagai kitab yang membunuh filsafat, itu keliru sebetulnya, keliru sama sekali. Kitab ini kitab ulama yang sebetulnya hakikatnya, sejatinya itu adalah kepingin mencocokkan peradaban Yunani dengan peradaban wahyu. Itu intinya. Bagian-bagian yang tidak cocok dipotong, dibuang. Bagian-bagian yang cocok diambil. Nah, ini menghasilkan peradaban yang merupakan adonan campuran pernikahan dari dua peradaban ini. Inilah yang kemudian melahirkan modernitas sekarang ini. Oleh karena itu tidak heran jika seluruh perguruan-perguruan tinggi, pusat-pusat pendidikan di barat itu dulunya pendirinya adalah para ulama Kristen. Nah, saya sekarang kepingin masuk ke Indonesia. Saudara-saudara sekalian, di Indonesia ini ada sejarah yang agak sedikit unik dan aneh memang. Ya. Ini dulu pernah disesalkan oleh Dr. Nurholis Majid almarhum, ya, atau Cak Nur. Cak Nur ini harus disebut secara diterangkan atau disyarai agak sedikit agak
sedikit banyak ya, tapi nggak usah saya sarai banyak-banyak, tapi saya ingin menekankan saja bahwa Cak Nur itu silsilah keilmuannya itu juga pesantren. Bapaknya muridnya Kiai Haji Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya. Mondoknya Cak Nur itu di Pondok Peterongan Jombang, baru setelah itu ke Gontor dan ke IAIN Jakarta. Tapi dia sebetulnya silsilah atau sanad keilmuannya itu pondok pesantren. Nah, Cak Nur dulu pernah ketika masih hidup dan saya mengikuti ceramah-ceramahnya, beliau menerangkan hal ini dan ini saya kutip hari ini. Insya Allah riwayat saya riwayat yang sahih. Cak Nur mengatakan di Indonesia itu juga sama keadaannya, yaitu apa? Lembaga-lembaga pendidikan itu pendirinya adalah para ulama, sama dengan di Barat. Karena memang sumber pencerahan itu hanya ada dua, tidak mungkin di luar dua ini. Pencerahan itu kalau tidak wahyu ya akal manusia. Udah itu saja, nggak ada yang lain. Ilmu itu dua, kalau tidak wahyu ya akal manusia. Yang di dalam bahasa kitab Ihya Ulumuddin disebut al-ulum asy-syar'iyyah dan al-ulum al-aqliyah. Itu istilah Al-Ghazali. Ulum syar'iyah untuk menyebut ilmu-ilmu yang sumbernya wahyu. Ulum aqliyah untuk menyebut ilmu-ilmu yang sumbernya bukan wahyu. Yang ulum aqliyah dari Yunani, yang ulum syar'iyah dari Makkah dan Madinah. Nah, pendiri-pendiri lembaga pendidikan di Nusantara itu juga para kiai. Ini kiai-kiai, Pondok Tebuireng, Pondok Ploso, Pondok Sidogiri, Pondok Langitan, Pondok Sarang, Pondok Lasem, Pondok Kerapia, Pondok Magelang itu mana? Gus Yusuf itu, Tegalrejo, dan semuanya itu pondok-pondok yang pendirinya adalah ulama-ulama. Cuma, nah menurut Cak Nur ini kalau sejarah Nusantara itu tidak ditelikung, tidak disabotase, tidak kemudian disalib oleh kolonialisme Barat, berjalan secara linier, itu perguruan tinggi modern itu munculnya itu bukan UI, ITB, IPB, ITS, UGM dan seterusnya. Perguruan-perguruan tinggi modern itu munculnya dari Lirboyo, Peloso, Tebuireng, Langitan, Sarang, Tegalrejo, Kerapia dan seterusnya. Jadi kalau seandainya tidak ada kolonialisme Barat yang menghadirkan, mengenalkan lembaga pendidikan modern yang namanya universitas, itu Indonesia ini akan menyaksikan pertumbuhan universitas-universitas dari perguruan-perguruan keagamaan yang lama ini. Jadi ketimbang atau alih-alih UI dan ITB, itu sebetulnya yang muncul itu nantinya kalau tidak ada kolonialisme itu universitas dari perguruan-perguruan keagamaan yang lama ini. Kalau tidak ada kolonialisme Belanda ya, itu ya menjadi perguruan besar sekali seperti UI, ITB dan Harvard begitu. Itu kata Cak Nur dan saya percaya pada analisis kesejarahan Cak Nur ini. Nah cuma ya sudah, nasi sudah menjadi bubur, faktanya memang kolonialisme Belanda datang ke Indonesia, kita tidak bisa memutar jarum sejarah. Yo piye meneh. Wis kedarung dadi, ya memang inilah jalan ninja umat Islam Indonesia. Sejarah kita itu dipotong oleh kolonialisme Barat,
Tidak usah disesali ini, karena penyesalan tidak akan mengubah keadaan. Ya. Kita move on saja. Sejarah kita ini dipotong oleh sejarah kolonialisme yang mestinya pesantren-pesantren ini akan berevolusi menjadi universitas modern, kemudian ditelikung. Muncul kolonialisme barat mengenalkan pendidikan modern yang bentuknya beda dengan pendidikan tradisional ala pesantren. Inilah fakta kita. Umat Islam sekarang ini berhadapan dengan fakta bahwa kita ini harus membangun model pendidikan yang tidak sepenuhnya merupakan kontinuitas atau kelanjutan dari model pendidikan lama. Kita melakukan pencampuran sekarang ini, yang agak mirip-mirip dengan upaya yang dilakukan oleh para ulama kita di zaman klasik, yaitu sekali lagi menjadi modern dan penghulu untuk melakukan pernikahan. Pernikahan apa di sini? Pernikahan model pendidikan lama dengan pernikahan model pendidikan baru. Kita kawinkan sekarang ini. Nah, saudara-saudara, perkawinan ini menurut saya perkawinan yang bisa sukses dan bisa gagal kemudian cerai lagi. Kita tidak kepingin perkawinan ini cerai. Nggak pingin, kita kepingin perkawinan ini perkawinan yang langgeng. Nah, cuma meneladani upaya yang sudah dilakukan oleh para ulama kita di zaman lampau, perkawinan ini akan sukses saudara-saudara, kalau landasannya adalah landasan kewahyuan atau agama. Dalam pengertian apa? Meskipun umat Islam sekarang ini saudara-saudara mengadopsi pendidikan modern, jujur saja pendidikan modern yang kita adopsi sekarang ini itu sebetulnya sebagian besar berasal dari peradaban barat. Jujur saja, mulai dari manajemen pendidikannya, penyusunan kurikulum, cara membagi-bagi ilmu, itu semua berasal dari barat. Tidak apa-apa. Orang Islam dari dulu itu sifatnya bukan anti peradaban asing. Orang Islam itu watak peradabannya bukan xenofobik. Ya, adawah lil kharij atau memusuhi unsur-unsur asing, tidak. Cuma ketika kita mengadopsi unsur-unsur asing ini, kita selaraskan dengan peradaban kita sendiri. Nah, peradaban kita ini peradaban wahyu. Oleh karena itu perkawinan ini akan sukses kalau kita tetap menjadikan wahyu sebagai landasannya. Wahyu di sini apa? Landasannya adalah semangat ilmu-ilmu kepesantrenan. Bapak Ibu sekalian, para hadirin dan hadirat, para mahasiswa-mahasiswi, contoh terbaik perkawinan seperti ini dicontohkan oleh Al-Imamul Ghazali. Beliau menulis sebuah kitab yang sangat terkenal dalam bidang akidah yang dijuduli dengan Al-Iqtisad fil I'tiqad. Al-Iqtisad fil I'tiqad. Terjemahannya kalau dalam bahasa Kemenak sekarang, moderasi beragama. Itu Al-Iqtisad fil I'tiqad. Nah, kalau kita baca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, yaitu rumusan akidah Asy'ariyah yang merupakan akidah kita semua ini. Kalau kita baca kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad ini, intinya adalah Al-Ghazali kepingin agar panduan orang Islam di dalam hidup dan di dalam melakukan kegiatan keilmuan
itu panduannya adalah wahyu. Meskipun unsur-unsur yang diambil itu bisa berasal dari luar. Karena Al-Ghazali ketika menyusun atau merumuskan akidah Asy'ariyah itu juga mengambil unsur-unsur dari peradaban asing, dari Yunani. Misalnya peradaban atau unsur peradaban Yunani yang diambil di dalam perumusan akidah Asy'ariyah ini adalah logika Aristotelian atau Al-Qiyasul Aristoteli. Ini peradaban Yunani, tetapi ini peradaban diambil kemudian diselaraskan dengan peradaban Islam. Inilah panduan kita. Inilah panduan kita. Karena saya berharap dari sini lahir sarjana-sarjana dengan cara berpikir yang modern, tetapi akarnya menghunjam ke dalam tradisi keilmuan para ulama yang di dalam Al-Quran digambarkan dengan sebuah ayat, wa mathalu kalimatin thayyibatin kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun fil ardi wa far'uha fis sama. Itu menurut saya gambaran tentang pendidikan ideal di dunia Islam sekarang ini. Itulah makna moderasi menurut saya. Inilah makna sikap moderat dalam pengertian ilmiah. Saya ingin meniru Al-Ghazali di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Kitab ini mencontohkan dengan cukup baik bagaimana sikap moderasi beragama diterapkan. Saya ingin menerjemahkan moderasi beragama di dalam konteks kehidupan ilmiah. Jangan lupa peradaban modern yang menjadi asal usul dari lahirnya universitas itu asal usulnya dari agama. Asal usulnya, silsilahnya dari perkawinan antara dua peradaban, Yunani, Makkah, Madinah. Modennya, penghulunya para ulama. Jadi kita ini bukan orang asing terhadap modernitas seharusnya. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pendidikan modern dalam bentuk universitas ini sebetulnya milik kita sendiri. Ini dalam istilah Sayyidina Ali ini dhalatul mu'min. Apa itu dhalatul mu'min itu? Barang hilang yang miliknya orang beriman. Kita ketemu lagi, kita ambil. Kita ambil. Dan terakhir sebelum saya tutup, saya ingin berpesan sedikit. Para adik-adik Anda ini nanti kalau sudah selesai itu untuk sekolah lagi, walaupun sudah nikah sekolahlah terus ya. Sekarang ada LPDP macam-macam ya. Sekolahlah terus. Tetapi yang saya pesankan satu, pendidikan itu tujuannya bukan untuk membuat Anda setelah selesai kuliah kemudian bisa mendapatkan pekerjaan yang linier dengan jurusan yang kita pelajari di ruang kelas. Itu tidak sama sekali. Saya ingin mengatakan, menegaskan kepada Anda semua, tirulah santri-santri pondok pesantren. Pondok pesantren itu santri-santrinya ngaji ilmu-ilmu keagamaan. Pekerjaannya itu tidak jelas itu. Tidak jelas dalam pengertian positif. Jadi petani ya bisa, jadi pedagang bisa, jadi tukang kredit juga bisa. Ada nggak tukang kredit itu? Mendreng kalau di Jawa itu. Jadi mendreng juga bisa, jadi lurah juga bisa, jadi politisi apalagi. Yang saya suka dari konsep pekerjaan atau employment dalam konsep pesantren itu adalah
fleksibilitas itu. Tamat dari pondok, santri itu bisa menjadi apa saja. Saudara-saudara, ini yang hilang dari pendidikan modern. Pendidikan modern itu semangatnya bukan selesai kuliah bisa menjadi apa saja. Lepas dari pendidikan modern, para alumnus ini diarahkan ke pekerjaan-pekerjaan tertentu. Ya tidak apa-apa, kalau berhasil tidak masalah. Tetapi masalahnya kalau arahan ini kemudian gagal. Ini menimbulkan frustrasi yang luar biasa di kalangan para alumnus pendidikan modern. Makanya sekarang ini arah pendidikan postmodern, ya, itu sekarang arahnya seperti itu. Pendidikan itu bukan untuk mencetak para sarjana jadi tukang. Sekarang semangat pendidikan postmodern justru mendekati semangat pesantren. Alumni bisa menjadi apa saja. Lalu apa tujuan pendidikan? Tujuan pendidikan adalah mendidik, mengajari, melatih apa yang oleh Ibnu Sina, filosof besar kita, disebut dengan an-nafsun natiqah, kemampuan bernalar. Jadi sampean ini kalau lulus pendidikan S1 itu bukan dinilai karena Anda ahli di dalam bidang ilmu S1, bukan. Dalam semangat pendidikan postmodern, Anda dididik sampai S1 itu artinya kemampuan bernalar Anda itu kemampuan bernalar setingkat S1. Namanya an-nafsun natiqah. Kalau sampean pendidikannya S2, walaupun ahli dalam bidang syariah, perbankan, bukan itu yang penting. Ilmunya bisa apa saja. Yang penting adalah an-nafsun natiqahnya adalah selevel dengan pendidikan S2. Begitu juga S3. Nah, yang jadi masalah adalah ada orang yang pendidikannya S2, kemampuan an-nafsun natiqahnya seperti S1. Nah, ini yang masalah. Bernalarnya itu bernalar S1. Ada yang S1 tetapi kemampuan bernalarnya setingkat dengan S2 dan S3. Jadi pendidikan itu intinya adalah melatih an-nafsun natiqah. Enggak penting pekerjaan apa, Anda bisa bekerja apa saja. Inilah semangat pendidikan pasca modern sekarang ini. Makanya sekarang ini orang kuliah di bidang perbankan, ini sekarang banyak sekali anak-anak sekolah alumni IPB Bogor pertanian, pekerjaannya malah di bidang perbankan. Direktur Mandiri yang kemarin itu lulusan IPB. Jadi jangan mengkaitkan antara ilmu dengan pekerjaan sebagaimana para kiai-kiai kita dahulu. Kiai-kiai kita dulu itu tidak melihat ilmu sebagai linier dengan pekerjaan. Saya kira saya sudah berbicara panjang lebar. Mohon maaf, memang minta bicara agak panjang karena saya datang dari Jakarta, jauh-jauh ya. Rugi kalau saya datang cuma sebentar, ngomong sebentar. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.